Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 16 Juni 2025. Kembali saudara, di pagi yang cerah ini saya mau mengajak saudara-saudara bersama-sama kita syukuri dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Menolak balas dendam. Bacaan liturgi hari ini diambil 2 Korintus 6 ayat 1 sampai dengan 10 dan Injil Matius 5 ayat 38 sampai dengan 42. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, membaca Injil hari ini saudara, kita semua pasti terperanjat, aneh dengan pengajaran Sang Maha Guru kita. Di mana Yesus mengatakan saudara, "Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, biarlah juga kepadanya pipi kirimu." Matius 5 ayat 39. Wow. Siapa di antara kita yang dijahati oleh orang lain, melukai kita, dikucilkan, kita tidak melawan, kita biarkan. Dan siapa di antara kita saudara yang pipi kanannya ditampar, lalu memberi pipi kirinya untuk ditampar juga? Siapa yang mau? Bukankah ini gila? Gila menurut dunia saudara. Tapi bagi kerajaan sorga inilah kasih yang harus kita lakukan di dunia yang penuh kebencian, sakit hati, yang hanya mengenal dendam, membalas dendam saudara. Kasih yang diajarkan Yesus adalah kasih tanpa syarat. Mengasihi kalau ada embel-embelnya. Serba kalau dia baik padaku, kalau dia mengasihi aku. Kalau. Itulah syarat kasih dunia saudara. Tapi saudaraku yang terkasih, kasih yang diajarkan oleh Sang Baginda kita adalah kasih yang mau melepaskan saudara. Kasih yang mau memberi. Bukannya saling membalas kejahatan seperti yang disampaikan Yesus untuk menegaskan pengajaran kasihnya ini. Seperti kita ketahui kalau dunia mengajarkan pembalasan sesuai apa yang diterima. Dan ini pun berlaku pada kitab Kejadian. Maka Yesus sampaikan, kamu telah mendengarkan firman mata ganti mata, gigi ganti gigi. Matius 5 ayat 38. Kalau ini yang dilakukan saudara, apakah dalam pembalasan ini akan terciptanya sorga yang kita mimpikan, kita rindukan di dalam kehidupan ini? Bukankah kita memimpikan, bahkan kita meminta di dalam doa berharap, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam sorga. Matius 6 ayat 10. Kita menginginkan keadaan di bumi ini seperti di sorga. Keadaan apa yang kita harapkan? Yaitu saudara, keadaan damai sejahtera yang tak ada kesakitan lagi. Jika kita memperlakukan hukum mata ganti mata dan gigi ganti gigi, maka akan terus saudara, terus bertumbuh rasa sakit yang tak habis-habisnya. Hidup kita tak dapat menemukan damai sejahtera. Jika kasih yang diajarkan Yesus ini saudara kita terapkan di dalam hidup kita masing-masing, di mana dengan tidak saling membalas atas perlakuan yang kita terima, namun kita mau jalankan apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Lukas 6 ayat 28. Maka saudara, kalau kita lakukan ini saudara, kehidupan yang kita jalani ini akan damai. Kita akan merasakan kehidupan di sorga. Dan kita menciptakan sorga di dalam kehidupan kita.
renungan yang kita ambil dari Injil hari ini mau menyampaikan kepada kita sekalian sebagai pengikut Kristus, mengakui orang Kristen. Bagaimana sikap kita ketika diperlakukan secara tidak adil, kita diserang atau diminta sesuatu yang tidak mereka inginkan. Ayat-ayat ini saudara menekankan pentingnya kita menolak balas dendam dan memberikan tindakan yang lebih tinggi bahkan kepada musuh saudara daripada yang mereka lakukan kepada kita. Memberikan tindakan yang lebih tinggi di sini yaitu dengan tetap mengasihi, mendoakan, merangkul dia di dalam kasih Kristus. Dengan kasih inilah saudara kita dapat mengalahkan kejahatan itu. Dan dengan kasih yang sungguh, kasih yang melepaskan dengan mengorbankan untuk tetap diam saat diperlakukan tidak enak. Tapi kita tetap berdoa bagi mereka yang memperlakukan kita yang menyakitkan, maka damai sejahtera akan kita alami. Kita bukannya pasif saudara dan tidak melakukan apa-apa pun saat diperlakukan seperti itu. Ini berarti kita harus menolak untuk melawan dengan cara yang sama seperti yang mereka lakukan kepada kita. Tetapi kita harus lakukan tindakan untuk mendoakan mereka saudara. Kita juga mau berkorban seperti dalam Injil ditulis, serahkanlah juga jubahmu. Matius 5 ayat 40. Ini berarti saudara kita mau melepaskan saudara, yaitu melepaskan pengampunan kepada mereka. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, melalui perenungan hari ini saudara, kita mau untuk selalu menolak balas dendam, namun mau melakukan tindakan yang lebih tinggi daripada yang kita terima. Bahkan kepada musuh kita saudara, yaitu kita memberi pengampunan, kita mendoakan, bahkan minta berkat dari mereka. Ini adalah tindakan pengorbanan, kasih sayang, dan pengampunan yang mencerminkan kasih Kristus. Semoga berkat bimbingan dan pimpinan Roh Kudus kita dimampukan untuk melakukan tindakan kasih yang sejati, yang mau mengampuni, mendoakan mereka yang melukai kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.